mulia luar biasa, yang mana mereka ingin sekali di sekolah ini untuk salah satu pijakan untuk meraih cita-citanya ya. Jadi di sini kita ingin berprestasi, dan di sini dikaitkan dengan kedisiplinan. Jadi prestasi dan berkarakter baik. Jadi tidak hanya berprestasi, tapi dengan berlandaskan berkarakter baik. Prestasi bisa, tapi banyak yang kadang-kala berprestasi tapi dia meninggalkan budaya yang tadi disampaikan, budaya yang baik, budaya positif, yang pada akhirnya mereka hanya mengutamakan prestasinya dengan meninggalkan karakter baiknya. Jadi begitu kurang lebih ya. Terima kasih luar biasa ya Bapak, Ibu dan anak-anak. Untuk poinnya, untuk poin kelima, Pak Fajar bisa memberikan kesimpulan dari tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut langsung untuk kita sebagai warga di sekolah. Yakin untuk yang kami lihat di sini ada banyak sekali, tapi kita bisa simpulkan bahwa dapat mewujudkan cita-cita murid. Jadi yang pasti murid itu punya cita-cita yang mulia, baik dia besok nantinya akan jadi seorang abdi negara, atau dia juga akan menjadi seorang politikus, atau mungkin dia akan menjadi seorang pengusaha. Kita sebagai guru adalah jembatan untuk sampai ke sana. Selain itu juga menjadi kita warga sekolah yakin untuk saling menghormati satu sama yang lain. Jadi itu sangat penting untuk kita bisa saling menghormati. Dan yang terakhir, ya, dan kita juga sebagai rekan sejawat pasti untuk bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan mulia sekolah dan mencerdaskan murid-murid. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah di sini ada beberapa. Yang menarik adalah suatu keberhasilan perlu adanya usaha dan perjuangan. Jadi ikhtiar itu penting. Yang pasti di dalam kita mewujudkan warga di sekolah, salah satunya dengan manjada wajada. Apa yang akan kita usahakan itu yang akan kita dapatkan. Barang siapa berusaha pasti akan berhasil. Selain itu juga sekolah kita dan warga sekolah ini paham bahwa satu lagi, mengutamakan adab, sopan santun dan berprestasi. Maksudnya dari sini yang sangat mahal, ilmu itu memang penting, tapi ada yang lebih penting dibandingkan ilmu, yang untuk membungkus ilmu yakni adalah adab. Insya Allah anak-anak yang ada di sini semuanya juga sudah diberikan pelajaran adab. Dari pagi sudah ada 5S, kemudian pembiasaan yang sudah ada, sholat berjamaah juga sudah ada, sholat sunat berjamaah juga sudah ada. Semoga ini menular ke sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Demikian terkait dengan diskusi kita yang pertama tentang cita-cita apa yang kita harapkan muncul pada murid. Di sini ada 6 poin yang coba kita simpulkan dari tulisan-tulisan dan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nanti kita juga akan membagikan ini Bapak Ibu bisa dikali-kali lagi. Ini hasil diskusi kita, bukan hanya omongan kita bertiga, kita hanya membantu untuk menyimpulkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini cita-citanya tetap diingat-ingat ya Bapak Ibu, karena nanti ini akan berkaitan dengan diskusi atau pembahasan kita selanjutnya. Next. Yang selanjutnya adalah tentang sebelum kita bedah visi misi, mungkin kita akan membahas dulu tentang suatu paradigma yang bernama inquiry apresiatif. Kenapa? Karena nanti saat kita membedah itu biar kita bisa melihat dari sudut pandang yang mungkin biasanya kita cari yang jelek-jelek kan tadi ya Bapak Ibu. Tapi di inquiry apresiatif ini adalah perubahan yang kolaboratif. Makanya di sini bukan hanya CGP, tapi perlu Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian anak-anak dan Bapak kepala sekolah juga. Dan di sini berbasis pada aset atau kekuatan. Nah nanti
nanti kita bedah visi-misi kita, kita kaitkan juga dengan kesesuaian cita-cita kita tadi, dan juga kita lihat apakah hal-hal unggul yang sudah ada ya dari visi-misi tersebut, dengan mengidentifikasi hal baik apa yang sudah dicapai dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan strategi perubahan yang lebih baik. Jadi ini adalah suatu paradigma yang kita pelajari, dan mungkin baik juga utamanya kalau dulu itu lihat anak-anak ya, dulu kan kita wah karena iso ini biasa, ternyata kita bisa melihat dari sudut pandang oh kelebihan dia kan ini ya, kita maksimalkan sesuai dengan kelebihannya dalam pelajaran saya. Misalkan biasanya salah satu hal kecil yang saya coba ketika saya belajar ini kemudian saya coba lakukan dalam pembelajaran adalah seperti ini, mencoba melihat kelebihan yang ada pada diri murid yang bisa kita maksimalkan sehingga ketika dia belajar dia bisa mencapai ya, bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu cermati, mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu tentang visi SMP Negeri 1 Bukit, yaitu terwujudnya sekolah bermutu dari siswa yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan cinta lingkungan. Ini adalah visi terakhir yang muncul di KOSP kita yang kali ini juga. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bersama-sama. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah visi-visinya sudah selaras dengan cita-cita kita tadi yang ditulis tadi? Jika belum, apa sih yang akan disesuaikan? Kemudian apa saja kelebihan yang sudah sekolah kita miliki untuk mendukung perwujudan visi tersebut, dan apa yang bisa ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini kalau sendiri-sendiri nanti mungkin lama dan juga tidak ada teman sharing, sehingga pada diskusi kali ini untuk membedah visi kita akan meminta Bapak Ibu untuk berkelompok. Kita bagi menjadi berapa kelompok Pak Bajan? 3, 4 berarti. 4 ya. Murid sendiri, Bapak Ibu sendiri ya. Murid tetap ikut ya, karena nanti kalian juga kalau ada yang baru baca sekali terus sekarang tahu ya. Nah, nanti harapannya anak-anak kalau sudah tahu juga bisa berbagi cerita nih sama teman-teman kalian nih. Oh, fungsinya sekolah kita ini ya. Kalau ada yang lupa bisa dibagi ya. Monggo kami akan membagikan kertas plano. Nah, dari kemudian monggo cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi agar nanti bisa melingkar atau bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang guru saja yang nanti berperan, tapi semuanya bisa bersama-sama untuk membahas apakah ini masih dengan kondisi kita sekarang, dengan apa yang kita cita-citakan, apakah masih nyambung atau adakah titik-titik yang masih bisa kita maksimalkan. Mohon izin Bapak Ibu, ini bukan berarti mau visi-misi, tetapi ini hanya kita membedah visi sekolah kita. Bisa di sana dan kawan-kawan biar meja ada mejanya. Anak-anak mau di bawah juga nggak apa-apa. Hanya Pak di situ atau agak di bawah? Iya Pak. Bantuan ya untuk Bapak Ibu semuanya dan anak-anak. Dari visi yang ada ini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama tentang sampun selaras nomor dereng tentang cita-cita kita yang tadi itu dengan visi-misi sekolah yang sudah ada. Jadi mohon ada jawabannya. Jadi di situ sudah selaras kenapa, tidak selaras kenapa. Yang nomor 1. Yang nomor 2, jika belum, apa yang ingin disesuaikan dengan selaras agar selaras dengan cita-cita itu. Jadi mungkin seperti apa keinginannya, termasuk dari siswa ya. Siswa di sini silakan lihat bahwa
ini sudah sesuai dengan cita-cita kalian? Kalau belum, kenapa? Ya. Harapan kalian apa gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa aset kelebihan yang sudah sekolah kita miliki untuk mendukung visi tersebut? Mungkin sarana prasarana atau apapun. Dan yang keempat adalah apa hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk mewujudkan visi tersebut. Ini visinya sudah sangat bagus sekali, sudah mencakup semua hal tentang afektif, psikomotor, dan pedagogi. Ada ibu mau berpendapat? Belum, oke. Langsung dijawab. Mas Fajar. Jadi itu ya, coba dikreasikan jawabannya seperti apa. Ini juga mantan. Silakan coba di satu suara satu. Teh Budi. Jenengan pasti bisa buka teh. Dek Nur, kene lho tulis ke. Kono lho.
ada tambahan nih Bapak Ibu sekalian biar segera nanti kita bisa istirahat. Istirahat sebentar Pak. Sebentar. Kalau sudah ini nanti yang siswa dulu. Untuk yang satu lagi Bapak Ibu, di sini kami mohon Bapak Ibu mendiskusikan sikap dan perilaku satu. Ini mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mendiskusikan sikap perilaku satu murid, dua guru, tiga kepala sekolah, empat orang tua yang telah mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi apakah ada sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua tentang cerminan visi tersebut? Contoh ketika tadi salah satu cirinya dari visi adalah beriman, berakhlak mulia, berprestasi. Di sini sudah ada nggak murid yang itu sampul seperti itu, atau yang cinta kepada lingkungan? Mungkin murid sudah membuang sampah pada tempatnya atau seperti apa? Mohon untuk diskusikan jawaban ini di bawah. Terima kasih.
Mohon untuk yang sudah selesai dari kelompoknya Bu Ayu bisa berpresentasi. Teridentifikasi di dalamnya. Yang kedua, apa aset atau kelebihan yang sudah sekolah kita miliki untuk mendukung perwujudan visi tersebut? Aset dan kelebihan yang sudah sekolah kita miliki. Yang pertama, teamwork yang solid dan excellent. Kedua, yang ketiga, sarana dan prasarana sudah dapat mendukung program yang adaptif tadi. Selanjutnya, peserta didik yang unik dan berkompetensi di bidang masing-masing. Jadi studi sekolah kita itu kurang lebih siswa-siswinya itu sudah berkompetensi tapi di bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, kepedulian wali siswa atau orang tua baik dalam komunikatif atau komunikasi wali murid ke sekolah. Yang ketiga, hal-hal yang bisa ditingkatkan itu yang pertama, program kerja yang lebih terstruktur dan sistematis. Yang kedua, mengidentifikasi skala prioritas dalam perawatan dan pemeliharaan. Kenapa? Karena di aset itu kan kita sudah menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu sudah mendukung. Cuma kalau sudah mendukung tapi kita tidak merawat itu akan tiba-tiba lenyap.
Iya, luar biasa. Terima kasih. Kita tempelkan dulu. Ya, terima kasih dari kelompok 1 dari Ibu. Wajar saja di sini ada guru kurikulum luar biasa nih. Oh, untuk kelompok 2 monggo. Son. Izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk kami dari kelompok 2. Baik, untuk tema yang pertama, visi SMP Negeri 1 Mungkit, menurut kami yang pertama sudah selaras, meskipun masih perlu optimalisasi. Artinya dari draft tadi muncul intinya ingin siswa kita yang cerdas, berkarakter dan sebagainya. Meskipun menurut kami lebih baik diutamakan yang karakter dulu, baru cerdas. Jadi karena kalau karakter sudah positif, anak-anak itu bisa dibawa kemanapun. Jadi, seperti itu. Nomor 2, terkait visi SMP Negeri 1 Mungkit, perlu mengoptimalkan lagi dalam pelaksanaannya. Dalam hal 1, pembentukan karakter agar lebih dioptimalkan lagi, terutama untuk siswa. Karena PR kita agak berat, ini kan dampak pandemi ya. Jadi anak-anak yang sekarang ini memang karakternya perlu dari awal perlu dibentuk agar situasi sekolah yang betul-betul kondusif, aman dengan situasi pembelajaran yang juga nyaman bagi semuanya. Kemudian budaya positif yang masih perlu dioptimalkan. Contoh, belum semua anak sadar akan kebersihan, tapi tidak semua. Artinya masih perlu optimalisasi. Namun sekolah kita sudah mengupayakan ke arah sana, sedikit demi sedikit, tapi sudah mulai ke arah sana. Membiasakan membawa alat sendiri, kemudian ada Jumat bersih dan sebagainya. Saya yakin itu kita optimis bisa menjadi maksimalkan lagi. Yang ketiga, SDM yang baik di sekolah kita tuh asetnya bagus sekali. Kemudian lokasi sekolah yang strategis di pinggir jalan accessible ya, mudah diakses. Meskipun ada dampak lainnya juga yaitu bising ya, tapi depan mungkin kita bisa upayakan seperti apa. Dan ini dari kemudian area sekolah yang masih cukup luas, masih bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Hal yang keempat, sarana prasarana sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu yang masih perlu dioptimalkan lagi. Kemudian pelayanan terhadap warga sekolah, terutama pelayanan terhadap siswanya. Jadi saya rasa visi SMP Negeri 1 Mungkit sudah selarasnya, nanti dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan. Terkait yang kedua, sekarang bisa tidak? Sikap cerminan visi pada sudut pandang murid sebagai besar siswa sudah menerapkan 5S. Pertama itu, meskipun masih perlu dioptimalkan lagi. Kemudian cukup banyak siswa yang sudah berprestasi di bidang pengetahuan dan keterampilan atau dulu namanya akademis. Kemudian dari sisi guru, tadi sudah saya sampaikan, guru-gurunya muda, ini yang guru-guru yang semua senior juga tidak mau ketinggalan. Ya, jiwa muda dan tetap mau belajar sama yang muda-muda. Ya. Kemudian guru juga selalu semangat mengupgrade ilmu dan informasi, giat dalam pengembangan diri. Nah, saat ini Bapak Ibu
Ibu sedang sibuk dengan MO coaching loh Pak. Ya, jadi semangat sekali. Kemudian kepala sekolah ingin menambahkan tidak hanya visioner tapi juga santun, cerdas, all out dalam arti merantasi ya. Kemudian humanis juga. Ya. Itu aset juga bagi sekolah kita. Kemudian orang tua ikut mendukung dan menyambut baik program sekolah meskipun ada beberapa hal yang masih perlu optimalisasi. Tapi saya rasa secara umum itu sudah sangat baik. Bismillah, semoga sekolah kita di tahun pelajaran yang besok bisa lebih baik. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 luar biasa nih. Intinya satu tadi ya, satu hal yang tadi apa? Mulai dari karakter dulu ya, dari karakter. Yang lainnya pasti mengikuti karakternya baik, prestasi lah. Ya. Enggak, silakan mungkin dari murid dulu ya. Ya, dari murid. Ya, enggak. Ya. Yang sini nih. Berkat boleh silakan ya. Luar biasa ya. Silakan. Siapa yang mau silakan. terkait visi misi jelas atau belum, jawabannya sudah. Karena menurut kami visi saya bisa mungkin menjadikan siswa yang berprestasi dan berlaku dunia. Jawaban 2, apa alasannya? Apa fasilitas yang